Oke, nah kamu pernah nggak melaporkan itu kepada seseorang yang menurut kamu bisa melindungi kamu atau bisa memperbaiki situasinya? Pernah nggak? Ke guru, ke orang tua, atau ke teman, atau siapa? Kalau ngelapor masalah kayak gitu sih dari kuliah nih ya baru ngelapor kayak yang tadi saya bilang kalau saya nggak kuliah semester 1-2 itu saya ngelapor ke ibu saya. Ibu saya yang awalnya kayak jutek terus kayak gimana ya bilangnya? Selalu ngedengerin omongan orang, lebih ngedengerin saya sebagai anaknya, lebih ngedengerin adik-adik saya sebagai anaknya kayak gitu. Jadi lebih terbuka sih jadinya ibu saya ke saya dan saya pun lebih terbuka ke ibu saya kayak contoh saya ada masalah di kampus ya saya ceritain sama ibu saya kayak gitu. Kalau dulu pernah sama sekali nggak? Sama sekali Nggak. Tapi apa tindakan yang diambil oleh ibu kamu mengetahui kayak, oh anak saya mengalami bullying nih gitu? Mungkin lebih kayak menyuruh saya kayak ya udah kalau kamu dibully lebih baik diam aja, jangan dibalas. Kalau dibalas juga buat apa? Ngabisin tenaga kayak gitu. Terus dibilangnya sih perbaiki aja diri kamu, mungkin emang diri kamu yang salah kayak gitu. Kayak kalau emang kurang baik ya diperbaiki lagi kayak gitu. Lebih menasihati saya ketimbang menyuruh saya untuk lapor aja ke guru gitu enggak. Nah, adik-adik sedikit nih, kamu bisa share nggak pengalaman yang kamu benar-benar down banget gara-gara kamu dibully? Pengalaman gara-gara dibully paling down itu mungkin waktu SMA. Jadi gimana ya ngomongnya? Jadi di SMA tuh ada salah satu murid baru nih, dia pindahan ke kelas saya. Nah di kelas tuh dia duduk sebelahan. Nah saling ngomong nih gitu, saling tukeran nomor juga karena dia kan baru dan notabene saya teman sebangkunya gitu. Jadi apa-apa kan pasti nanya ke saya kayak gitu. Nah setelah kita chat nih lama-lama terus kok aneh gitu kan, aneh dalam artian hari terakhir di chat tuh kok aneh dia nanya kayak gini, pacaran yuk kayak gitu. Sorry, ini teman sebangku kamu pria atau wanita? Cowok. Oh, dia yang ngajain? Bukan dia sebenarnya yang ngechat, tapi ada teman kelas saya yang lain. Jadi di tempatnya dia tuh bukan cuma dia, tapi ada 4 atau 5 teman kelas saya yang lain. Nah mungkin chat saya sebelumnya dibaca kayak gitu. Mereka mengasumsikan itu aneh ya, karena kan sebenarnya dia cuma nanya-nanya info doang, tapi kenapa kayak bisa dua cowok tuh bisa sering chat-chatan kayak gitu? Mungkin kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak gitu kan saya kaget, maksudnya gimana nih gitu kan saya nanya. Terus akhirnya di-pub lah mereka semua, kaget dong saya. Habis itu saya marahin deh teman saya kok bisa sampai kebaca chatnya kayak gitu. Padahal isi chatnya tuh maaf ya pribadi dalam artian kalau dia punya masalah dia cerita ke saya. Kalau saya punya masalah saya cerita juga ke dia kayak gitu. Artinya bukan untuk disebar ke banyak orang ya itu ya. Oke. Nah, waktu saat itu terjadi, respon teman kamu gimana? Respon teman yang saya ajak chat. Setelah itu dia bilang kayak yaudah anggap aja kita nggak pernah chat, anggap aja kita nggak kenal gitu mungkin, karena dia bilang sendiri kayak gitu, dia nge-typing sendiri kayak gitu. Dia sendiri ya? Iya. Akhirnya dia bersama teman-teman yang diajak nge-pub itu, nggak sama kamu lagi temenannya? Masih sampai sekarang kok masih. Terus yang saat itu kamu rasakan, kamu lakukan itu gimana saat mengalami hal tersebut? Ya pertama sih kaget aja ya, soalnya kan takut aja gitu kayak kesebar cerita-cerita yang enggak kayak gitu. Tapi akhirnya ya kesebar juga. Karena yang lain sudah baca. Iya. Saya kira kan cuma 5 orang yang baca doang. Ternyata besoknya waktu sekolah akhirnya satu kelas. Oke. Hubungan kamu baik nggak sama orang tersebut? Enggak. Teman-teman 5 orang itu atau sama si yang sama saya chat? yang teman duduk itu. Oh, dari kejadian itu kayak ya udah nggak saling sapa lagi. Cuma sekedar say hi doang. Oke, yang bikin kakak penasaran adalah kenapa waktu itu teman-teman yang ada dengan teman sebangku kamu memutuskan untuk bertanya kayak pacaran yuk gitu. Kenapa? Gak tahu ya, mungkin gak tahu ya, setiap orang yang pernah saya chat nih, misalnya saya chat sama teman saya nih cewek, dia kan punya pacar. Nah pacar itu pasti ngabar saya, dalam artian kayak saya dikira bahasa gaulnya PHO gitulah kayak gitu. Mungkin gaya typing saya kayak orang pacaran. Ada beberapa kali kayak gitu. Gaya chat kamu memang kesannya dekat ya dengan orang yang kamu ajak chatnya. Itu entah ke pria atau ke wanita sama aja. Oke. Biar gimana ya? Kenapa chat kayak gitu? Seenggaknya kita membangun hubungan lah lewat chat kalau emang nggak bisa ketemu secara langsung kayak gitu.
Oke, menarik banget cerita dari adik An ini ya. Sebenarnya saya mau share juga bahwa sebenarnya saya adalah korban bullying, tapi sekarang mungkin sudah lebih move on, jadi lebih bahagia ya. Untuk kalian yang masih suka ngebully teman kalian, baik itu dari segi fisik atau segi personality, know your worth ya. Apakah kalian sebagus itu sampai kalian bisa menghina teman kalian? Bahkan tadi ada dari segi pengetahuan ya, menghina temannya. Saya nggak kebayang kayak kamu menjudge seseorang dari segi fisik atau dari segi pengetahuan. Menurut kamu wah banget berarti ya penampilan kamu atau enggak pengetahuan kamu itu. Dan one day be careful because like the victim of your bullying will become a better person. Dan ketika dia jadi better daripada kamu, itu saatnya kamu harus waspada karena dia bisa aja balas dendam. Exact that ya. Itu yang kita bahas untuk bullyingnya bersama adik An. Kita akan lanjut langsung karena kemarin sempat di-share juga oleh adik An bahwa adik An mendefinisikan, saya bilang ya, mendefinisikan dirinya sebagai salah satu kaum LGBT. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu LGBT itu apa, kepanjangannya adalah lesbians, gays, bisexuals, dan transsexuals. Kalau saya salah, saya minta maaf karena itu adalah sebuah term yang mungkin nggak terlalu familiar untuk saya. Untuk adik An sendiri nih, mulai sadar LGBT atau kamu berbeda itu dari kapan? Kalau ditanya kapan sadarnya ya mungkin nggak tahu ya kapan sadarnya, mungkin dari kelas Dari SD sudah tahu kamu ada berbeda. Itu kamu mulai tertarik dengan laki-laki ngerasanya atau gimana? Enggak juga, kayak sekedar orang biasa suka dengan orang biasa, kayak sekedar ih penampilannya bagus kayak gitu doang sih, kayak sekedar mengagumi. Oh, mengagumi tapi lebih banyak ke pria ya. Seperti itu. Ada nggak momen yang benar-benar kayak ngeklik di kamu kayaknya oh saya kayaknya berbeda nih gitu, ada nggak? Dibilang momen yang berbeda sih nggak ada sih. Nggak ada ya sama sekali. Nah maaf nih, kadang-kadang maaf ya, yang setahu saya orang itu orientasinya bisa berbeda. Saya tidak bisa bilang menyimpang karena menurut saya itu cuma berbeda ya, berbeda karena dia kadang-kadang mengalami kekerasan seksual semasa anak-anaknya, atau kadang-kadang dia memang merasa kayak dari kecil saya memang terlahir di tubuh yang berbeda. Kalau adik An sendiri memandang diri sendiri itu lebih ke yang mana? Mungkin yang kedua ya, kayak dari lahir mungkin saya udah di tubuh yang berbeda gitu, karena saya dari kecil juga nggak mengalami kekerasan seksual gitu sama siapa-siapa, nggak ada gitu. Mungkin dari segi lingkungan mungkin ya kan juga faktor lingkungan bisa mempengaruhi orientasi seks orang. Bisa dijelasin nggak lingkungannya adik An itu mungkin secara general aja supaya kita bisa tetap nggak terlalu transparan ya, lingkungannya itu seperti apa sehingga bisa kayak bikin adik An itu oh kayaknya saya berubah karena lingkungan gitu. Gimana? Kalau dari keluarga sih mungkin karena kebanyakan cewek ya, dan panutan saya juga ibu saya sendiri gitu, mungkin karena nggak ada figur seorang cowok gitu kan, figur seorang ayah gitu nggak ada kayak gitu. Mungkin Ayah kamu kemana? waktu itu lagi dinas nih, lagi dinas dan ya lagi tugas kayak gitu, dan emang jarang pulang juga gitu kan, jadi otomatis kan yang jadi kepala keluarga otomatis ibu juga nih merambat jadi kepala keluarga, otomatis kan panutannya ke ibu aja nih sekarang kayak gitu. Dan juga lebih banyak karena saya punya waktu itu saudara saya yang pertama tuh cewek kan, otomatis kan lebih banyak orientasinya ke dia aja. Oke, kamu anak pertama. Oh berarti adik kamu perempuan? Iya. Oh jadi mainnya ya berdua aja kayak gitu ya? Oke. Sorry, kalau keluarga itu tahu nggak kalau kamu berbeda? Kalau sekarang nggak tahu ya, soalnya saya udah sering kode nih, kayak ngupdate status itu tentang BL gitu kan. BL itu apa? Boys Love. Oh itu apa? Itu Islam? enggak sih, ya semacam film atau cerita tentang cowok sama cowok kayak gitu. Oh, itu kamu update statusnya? Iya. Dan dilihat oleh keluarga kamu? Ada beberapa yang lihat, tapi saya nggak tahu sih mereka mengasumsikannya hanya sekedar status atau apa, saya nggak tahu kayak gitu. Saya mencoba untuk membuka diri aja sih. Jadi kamu pikir mungkin keluarga kamu sudah tahu tentang? Mungkin. Ada reaksi nggak dari keluarga? Nggak ada sama sekali. Kamu tipe yang apakah kalau misalnya keluarga tahu itu kamu oke-oke aja, atau misalnya kayak bahaya deh kalau keluarga saya tahu
Kamu tipe yang mana?